Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma ya rabbal alamin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza shi'ta sahla. Ikhwan dan akhwat fillah, azallahu wa iyyakum. Alhamdulillah kita baru saja melakukan sholat Isya secara berjamaah. Kita akan melanjutkan kembali kajian kita dari kitab Bidayatul Mujtahid yang tadi kita sudah baru saja menyelesaikan pembahasan para ulama berkaitan tentang hukum orang haid dan junub untuk menetap di dalam masjid ya, dan kita sudah sebutkan pendapat-pendapat para ulama. Ada secara garis besarnya ada dua pendapat ulama berkaitan dengan masalah tersebut, yaitu pendapat jumhur ulama dari mazhab Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah dan Hanafiyah mengatakan ya, haram hukumnya bagi orang yang junub ataupun orang yang haid untuk menetap di dalam masjid. Dan pendapat yang kedua adalah pendapat daripada ulama-ulama Zahiriyah dan sebagian daripada ulama yang lainnya, di antara adalah Imam Al-Buzani dan Ibnu Munzir mengatakan bahwasanya boleh ya bagi orang yang junub untuk menetap di dalam masjid ya. Dan satu lagi tadi yang disebutkan ya, adapun pendapat Imam Ahmad sendiri, beliau berpendapat bahwasanya Imam Ahmad berpendapat bahwasanya boleh orang haid ataupun atau orang junub untuk duduk ke dalam masjid ya apabila dia telah berwudu terlebih dahulu. Dan kita sudah sebutkan sebab perselisihan para ulama berkaitan dengan masalah tersebut, karena perbedaan pendapat di antara para ulama berkaitan dengan memahami firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam ayat tersebut, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu. Dan wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati solat ya, itu kalau kita terjemahkan sesuai letter-letter yang ada di dalam ayat. Jangan kalian mendekati solat apabila kalian dalam keadaan mabuk sampai kalian memahami apa yang kalian katakan. Dan juga ya, jangan mendekati solat dalam keadaan junub kecuali orang yang melintas. Baik. Jumhur ulama mereka berdalil bahwasanya di dalam ayat tersebut ada majaz atau kata kiasan. Ya, ada majaz kiasan. Di situ dikatakan jangan mendekati solat, tapi yang dimaksudkan di situ adalah jangan mendekati tempat solat. Jadi ada lafaz yang dihapus, yaitu maudhi, tempat solat. Baik. Jadi mereka tidak memahami ayat tersebut secara hakikatnya ya, jangan mendekati solat, bukan itu maksudnya, tapi maksudnya adalah jangan mendekati tempat solat. Ada majaz di situ, majaznya bil hadzf, dengan menghapus kata tempat. Baik. Dan seperti yang kita ketahui semuanya dalam pembahasan masalah majaz, tidak boleh memalingkan makna hakikat kepada makna majaz kecuali terpenuhi syarat ya. Salah satu syaratnya adalah apa? Adanya qarinah ya. Salah satu syaratnya adalah qarinah, dan jumhur mengatakan qarinah yang memalingkan ayat tersebut daripada makna hakikat kepada makna majaz adalah firman Allah Subhanahu wa taala, illa abiris sabil, kecuali melintasi jalan ya. Baik. Jumhur mengatakan kata-kata atau firman Allah illa abiris sabil, kecuali melintas ya, kecuali orang yang melintas, kecuali orang yang melintas. Baik, inilah kata atau kalimat yang menjadi qarinah ataupun indikasi bahwasanya ayat itu dimaksudkan bukan makna hakikatnya tapi makna majaznya. Karena ya, kata-kata melintas itu hanya diperuntukkan kepada tempat ya. Ya, diperuntukkan kata pada tempat, yaitu tempat janganlah kalian melintas tempat solat. Bukan solat, tidak mungkin kita melintas. Bagaimana caranya antum mau melintas pada solat? Bagaimana caranya?
Baik ya. Itu dalil daripada jumhur. Adapun ulama Zahiriyah dan sebagian ulama yang lainnya mengatakan bahwasanya kita pahami ayat tersebut sesuai dengan hakikatnya, tidak boleh kita bawa pada makna majaznya, ya. Tidak kita bawa pada makna majaznya, tapi dipahami secara hakikatnya. Maksudnya larangan di situ tetap berlaku bukan pada tempat sholat, tetapi larangan itu hanya berlaku kepada perbuatan sholat itu sendiri. Baik, itu pembahasan yang tadi kita sudah bahas, ya. Dan kita sudah kalau saya sendiri, saya sudah lebih condong pada pendapat daripada ulama-ulama Zahiriyah. Baik. Tidak ada taklif bagi seorang yang tidur. Baik, ya. Sekarang, apakah juga ketika mereka bangun? Baik, apakah ketika mereka bangun? Apakah ya mereka zahirnya juga yang dipahami? Apakah mereka langsung akan meninggalkan tempat tersebut dan mereka langsung ada takhir di situ? Baik. Paham kan? Naam, fi halatin naum, tapi setelah dia yastayqiz min naumihi, setelah dia bangun daripada tidurnya. Baik, setelah dia bangun daripada tidurnya, dia bukan lagi mukallaf. Ya. Pertanyaannya, sedikit banyaknya pasti mereka akan tetap adanya maks atau al-muks, dia tetap yang kusufi fil masjid. Ya, dia tetap melakukan dia masuk dalam kategori menetap, bukan melintasi. Ya, banyak sedikitnya, walaupun cuma 5 menit. Ya. Tapi zahirnya yang kita pahami bahwasanya akan ada takhir seperti itu. Nah, sebab itulah makanya kalau kita mau akan sulit menghindari. Nah, kalau seperti begitu, jangan mereka tinggal dalam masjid. Dibuatkan tempat di luar masjid. Karena kenapa? Kalau mereka dibiarkan tetap dalam masjid, mereka akan melakukan perkara atau terjatuh pada perkara yang diharamkan. Seharusnya kalau memang itu hukumnya haram, harusnya dicarikan solusi. Solusinya adalah dengan membangun tempat yang ada di pinggiran masjid. Padahal masjid masih luas, ataupun tempat-tempat di dalam masjid di kota Madinah pada masa tersebut masih tempat yang luas. Ala kulli hal, ya. Tentunya dalam hal ini ikhtilafun nazar. Antum contohnya antum melihat hal tersebut, ta'mal ala ma tadhunnu fi. Baik. Sudah paham sampai situ? Kalau saya lihat, tidak. Antum tadi kita istilahnya anggaplah kita diskusi dah. Baik. Tapi kan tahu, betul, pendalilannya itu benar. Ya. Waktu tidur an-naim laisa mukallaf. Sahih? Na'am. Betul, kalau naim laisa mukallaf. Akan tetapi ba'da naum, setelah dia bangun, ba'da ma yastayqidh min naumihi, wa sar mukallafan. Jadi mukallaf lagi, betul? Baik. Al-masyaqqah. طيب ولكن بعد المشقة هل أنت تقول بعد المشقة إيش مشقة هناك؟ بعد ما يستيقظ من نومه تقول فيه المشقة. كيف إذن ما هو الحل هكذا؟ بعد هذا ما هو الحل؟ الحل ما الصحابة ما يبقون في المسجد. المفروض النبي صلى الله عليه وسلم يجعلون مكان لهذا أهل الصفة خارج المسجد ليس داخل المسجد. أيوة الفقراء صح الفقراء، ولكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سيتكلم أصحاب يتبرعون لبناء البيت لأصحابه. أو صار كيف هذا محل النظري وأنت محل النظر هكذا. تعمل ما
الذي ما عندك الذي يترجح عندك صح؟ الذي يترجح عندي يا إخوان الذي يترجح عندي أقول مرة ثانية أو مرارا الذي يترجح عندي هو مذهب الجمهور العلماء على جواز طيب الجواز من للجنب وكذلك للحائض البقاء في المسجد. طيب يا سواء في عندك هذا دليل ثاني أو في يمكن عندك وجه ثالث؟ طيب يا إخوان الآن خلاص تكلمنا عن الحكم الحائض وكذلك الجنب البقاء في المسجد. طيب الآن نأخذ مسألة ثالث القراءة القرآن للجنوب. طيب يا إخوان كيف؟ نعم نتفق. شوف اسمع على شيء قبل ما تقرأ. عندي اقتراح لكم كيف إذا نبدأ إلقاء الدرس باللغة العربية. ها؟ أحسن أخوات تتفقون جميعا أو بعد الطلاب فقط؟ ها؟ من يوافق ارفع يده. ها؟ الذي يوافق نلقي محاضرة باللغة العربية من؟ واحد أنت فقط. sedikit Anta Suwa wa Yuda wa Thalith man Sakti Imam. Anta ya man Ilham Imam كيف ماذا رأيك يا إمام كيف ها ada juga dibiasakan, harus dipraktikkan dia. Tayyib akhwat. Mada indakunna? Indakunna ra'i? Terus. طبعا الأخوات أنا سألتهن ما يفهم. Buat bahasa Arab itu Indonesia. Kau nasrah bil lughat al-arabiyah atau bi Indonesia? Indonesia. Si kata-kata Indonesia. Ilham. Man خلي ولي هذا العرب يقول خلي ولي هذا ما تفهمون خلي ولي هذا اتركوا هذا اتركوا المشاهدين خليهم يفهمون أم لا يفهمون ما نبالي به. Indonesia saja. Akhwatnya dua-duanya. Bagaimana caranya? Dua-duanya. Setelah saya pakai baru sama pakai bahasa Arab. Campur-campur. Enggak, saya maksudnya begini, Ikhwan. Ikhwan, maksudnya apa? Ana sih juga pengen sekali ya, karena saya juga harus membiasakan daripada percakapan saya ya yang saya selama ini dapatkan dari Arab Saudi. Karena bahasa kalau jarang kita gunakan, sedikit demi sedikit akan hilang. Qalilan faqalil fayadhhabu ma yabqa indak. Ya, sedikit demi sedikit ya, akan hilang sedikit demi sedikit. Itu sih faedahnya. Faedah yang palingan itu untuk buat anda pribadi gitu kan juga, dan juga untuk antum juga. Bagaimana? Wah. Andre, bahasa Arab. Andre jadi bilang bahasa Arab dia kayaknya. Bagaimana? Ada tay. Kalau pelajaran ini saja berarti apa namanya? Kalau pelajaran umum kita pakai bahasa Indonesia.
Kalau pelajaran apa namanya? Khusus. Rawdatul Nadir bahasa Arab. Kita coba. Kenapa Imam? Hah? Hah? Apa Imam? Apa? Indah karoyut amla. Hah? Alhamdulillah, insya Allah antum bahasa Indonesia paham kan? Oh paham, itu paham lah anunya. Oh di apa? Diujikan ya. Kalau antum paham berarti kita berubah ke bahasa Arab, begitu. Begini saja. Kalau seperti sebagian teman tuh, mereka apa namanya? Kalau untuk umum, fikirnya kita untuk umum, ya udah apa namanya? Ba'dal maghrib ila isya. Baik. Li umumin nas halal. Setelah ini atau tidak setelah isya, ya udah untuk kita sendiri aja. Untuk apa? Thalabul wahad. Biar anda terbiasa juga. Iya. Antum juga terbiasa. Kalau terbiasa. Paham nggak paham? Ya udah nih. Tapi ala kulli hal ya ikhwan, insyaallah yaumul ahad. Indana al-muhadarah sah. Yaumul ahad. Nah. Indana barnamij fi yaumil ahad. Sahih am la? Ay barnamij. الآن أنا كلمتكم الأسبوع الماضي أظن يوم الأحد ستقام تدريب لخطباء صحيح أم لا؟ Wahyu? Sahih أم لا? Kayaknya kita harus buat kelas bahasa Arab kayaknya lagi nih. Iya, Sat. Harus Kalau cakap begitu saja latihan. Hah? Iya, Sat. Supaya terbiasa. Baik, kalau begitu begini saja. Ya. Tadrib khutbah, tadrib para khatib gitu kan? Iya. Bilaghatil Arabiyah. Bagaimana? Campur-campur, Sat, bisa? Oh, bagaimana caranya campur-campur? Yang kita mengerti kosakata. Kalau campur-campur innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu pakai bahasa Arab sudah selesai itu. Itu kan tentu secara bahasa Indonesia ya campur-campur namanya itu. Nah, kalau kulli hal yaumul ahad ya. Hari Ahad ini hari apa? Hah? Hah? Enggak dong, antum buat sendiri. Sendiri. Antum mencarikan saya pekerjaan lagi, banyaknya saya buatkan antum 1, 2, 3, 4 lebih 10 orang pekerjaan lagi anda. Antum mau cari enaknya antum. Gimana? Hah? Naam. Hada tadrib al-khutaba wajib. La siyama liman li alif. بالنسبة للألف واجب عين 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 عين. Antri. ليس هذا ليس سنة وليس مستحب أو فرض الكفاية. بالنسبة للألف ألف ya Alif wa Sakti Abu Abdillah Wahyu هذا من Awal. أيوة Nugra. يجب عليكم. Pokoknya hari Ahad itu kita sudah sepakat, betul kan? Anda sudah bilang kan kemarin? Iya. Benar kan? Waktu antum tidak hadir. Iya, antum ghaib. Kunta fi Makassar. Kita adakan apa? Praktek pelatihan khutbah. Anda siap antum? Pagi. Oh ya, ada uzurnya dia. Kenapa antum jadi pagi? Hah?
Tapi nanti antum malam datang sendiri sini sama saya. Tapi ya Alif, antum jangan dulu pulang kampung antum. Enggak ada. Antum pulang kampung alasan tidak ada. Enggak ada rukhsah. Ana udah beritahu di keluarga antum di Unaha. Saya bilang Alif tidak pulang hari Ahad. Karena nanti saya bilang lihat aja dari Facebooknya Imam Ahmad nanti Alif. Masalahnya dia pulang hari Sabtu, seandainya hari Jumat saya izinkan antum pulang. Biar antum disuruh khutbah di Unaha. Ya. Pulangnya dia jangan pulang hari Sabtu. Hari Jumat. Begitu juga Bu Hilya. Antum semuanya antum. Ya. Anggaran pertama, anggaran kedua. Pekan depan, Jumat hari Ahad depan. Alhamdulillah kita sudah selesai masjid kita ini. Hari Ahad ini insyaallah sudah bersih semua. Ya. Jadi antum datang hari Ahad, siapkan memang materi antum. Abu Maryam, ya. Siapa lagi yang kan? Abu Maryam, selain Abu Maryam siapa lagi? Semuanya antum datang. Abu Auf. Pokoknya yang pertama itu nanti kita bahas dulu nanti masalah itu ya, persiapan itu nanti insyaallah. Begitu juga dengan taib. Ya kan sebenarnya begini ya. Sebaiknya menurut ana kita sudah praktekkan diskusi pakai bahasa Arab. Taib berarti saya akan buat juga muhadharah untuk bahasa Arab yang lain. Selain daripada khutbah Jumat. Taib misalkan nanti anda akan pikirkan bagaimana caranya ya. Antum datang untuk membuat suatu materi, antum cakap Arab, bicara Arab. Itu logat Melayu itu. Seru ini kalau kan bagus. Baik. Nanti kita lihat bagaimana nantinya. Mungkin bagaimana bantu dirancang ya, apa namanya anunya untuk percakapan. Bagaimana antum sekarang percakapan sehari-hari. Ya, nanti sebelum kita anukan dulu. Nanti antum selesaikan antum percakapan bahasa Arab kita buat di sini nanti. Ya. Misalkan berkaitan dengan masalah pasar. Antum berbicara tentang masalah pasar. Semuanya antum berbicara masalah pasar. Antum sambungkan masalah pasar, masalah pelajaran tentang apa yang antum dapatkan kemarin di pelajaran, antum jelaskan. Tapi sebagian daripada antum, ya, alhamdulillah sudah ada yang maksudnya seperti Suwa. Ya, beliau kalau jumpa saya sudah banyak bertanya menggunakan bahasa Arab. Ya, jadi antum memang bahasa itu harus diterapkan, jangan disimpan, dihafal, harus diterapkan. Ya, begitu juga antum yang ada di pondok ini, sakti, ya tapi jangan sampai cuma kayak pahalu Ustaz. Kalau cuma hanya kayak pahalu kayak Ustaz, Anda bilang khair, alhamdulillah. Baru setelah itu langsung berhenti. Anda enggak mau kalau hanya cuma sampai kayak pahalu kayak Ustaz. Alhamdulillah bi khair. Saya bilang, lainnya tak pun, mau ke pasar. Aduh, tadi sudah semangat kita bahasa Arab, antum putar lagi supaya pakai bahasa Indonesia. Paham enggak? Ya tinggalan kita buat kesepakatan itu. Baik, kemudian pembahasan kita yang kemarin kita diskusikan sebelum ada itu kita mau itu masalah muamalah yang antum bilang, gitu kan? Pelajaran tentang madkhal fi fiqh muamalah maliyah. Ya, itu dia. Ya. Ana masih punya waktu satu malam Sabtu yang kosong. Madhal fi fiqh muamalatul maliyah. Dan itu saya buatkan model kajian umum, ya. Bukan berarti kajian umum anak-anak pondok antum tidak persiapan, tidak ada gitu. Antum persiapan kecuali untuk orang-orang awam. Jadi khitab ini bahwasanya persiapan itu khas li tullabul ma'had. Khas li tullabil ma'had. Ya. Apa? Siapa? Ustaz nanti? Kan Ustaz nanti pelajarannya dari malam Senin
Ya, malam apa dia? Hah? Ahad? Malam Ahad. Malam apa? Hari Sabtu malam Ahad. Iya, saya malam Sabtu. Saya Jumat malam. Putus. Anda Jumat malam. Baik, Anda Jumat malam. Tapi bagaimana? Antum Mau satu. kalau antum tidak tapi kalau antum bagaimana? Mau buka atau kita jadikan khas saja? Maksud saya kita buka seperti gini, gitu kan? Kita bahas masalah fikih itu madkhal fikih muamalat maliyah. Tidak. Sendal kamu format bagi orang. Saya antum baca sejalan seperti di dalam kitab. Seperti yang ini. Ya. Karena saya memang tujuannya untuk antum saja gitu kan. Ya kita live seperti begini. Tapi hanya untuk ya ada yang mau ikuti baik-baik. Kalau mereka ikuti baik-baik sebenarnya orang awam pun juga akan paham. Sebenarnya kalau kita ikuti baik-baik karena kita jelaskan pelan-pelan atau kita ulang-ulangi penjelasan supaya mudah dipahami. Jadi formatnya itu seperti kita selesaikan seperti baca kitab. Tujuan saya itu adalah untuk memahamkan antum semuanya, bukan mengikuti standar yang ini teman-teman di luar gitu kan, bukan itu. Dan bagaimana? Sebelum kita selesaikan pelajaran sedikit lagi. Setuju? Enggak? Setuju. Ya? Setuju. Hari Jumat malam. Bukan Jumat malam. Jumat malam pada maghrib. Jumat malam. Kapan mulainya? Antum beli kitabnya. Biasanya itu imam itu ada jual. Sudah ada dia. Maksudnya dia stoknya enggak ada. Pernah saya lihat imam antum mana? Abang bilang ada. Kalau pesan. Sudah ready. Enggak ada. Tapi kalau begitu antum siapkan saya dulu kitabnya. PDF-nya ada. Jangan antum pakai PDF. Pakai punya kitab saja masih pusing, apalagi PDF. Iya. PDF itu antum jadikan sebagai referensi. Ya. Bukan mana antum PDF pegang HP mau baca lama-lama mana? Baca kitab saja agak sulit. Tapi intinya antum beli itu kitabnya, ya. Yang sudah punya kitabnya bisa difotokan, dikirimkan di grup biar teman-teman yang lain melihatnya. Nanti untuk akhwatnya nanti Anda fotokan dan Anda kirimkan di grup biar nanti ya atau. Baik, sekarang kita selesaikan pembahasan kita tentang al-mas'alatul tsalitsah, qira'atul Qur'ani lil junubi. Man yaqra? Sudah. Qala muallif rahimahullah, al-mas'alatul tsalitsatu qira'atul Qur'ani lil junubi. Ikhtalafan nasu fi dzalika. Fazahabal jumhuru ila man'i dzalika. Wa zahaba qaumun ila ibahatihi wasababu fi dzalika al-ihtimalu al-mutatarriqu al-mutatahhiru tatarraqa yatatarraqu tatarruqan mutatarriqun al-mutatarriqu ila hadisi Aliin radhiyallahu anhu annahu qala kana alaihi salatu wassalam la yamna'uhu min qira'atil Qur'ani syai'un illal janabatu. Wa dzalika anna qauman qalu inna hadza la yuhibu syai'an li'annahu dhannun minar rawi wa min aina ya'lamu ahadun anna tarkahul qira'ati kana limaudiil janabati illa law akhbarahu bidzalika wal jumhuru ra'au annahu lam yakun aliyun radhiyallahu anhu yaqulu hadza an
tawahumin wala zonnin wa innama qalahu an tahakkukin wa qaumun ja'alul haido fi hazal ihtilafi bi manzilatil junubi wa qaumun farraqu bainahuma fa akhadhu lil haidil fa'ajazu lil haidil qira'atal qalilata istihsanan lituli muqamiha muqamaha haidon ma bukan pakai mu atau ma maqamiha ya haidan wa huwa mazhabu malikin fahazihi hiya ahkamul janabati. Baik, ikhwan Allah subhanahu wa ta'ala, al-mas'alatul akhirah ma yata'allaqu bil haid wal junub huwa qira'atul Qur'an lil junub. Wa qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala ikhtalafa an-nasu fi dzalika ala kam aqwal. Akhad kam aqwal. Ikhtalafa ulama fi hadhihi al-mas'alah kam aqwal. Qaulain, sahih? Ala qaulain. Baik, ya. Berkata mu'allif rahimahullah ta'ala, ya. Baik, fa dhahaba al-jumhur ila man'i dzalika. Jumhur ulama manhum jumhur ulama. Al-maksud minhum manhum huna jumhur ulama. Man? Aywa, a'immatul arba'. Abu Hanifah. Atau madhahibul arba'. Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah wal Hanabilah, ya, qalu biman'il haid wal junub qira'atul Qur'an. Tapi fahimtum am la? هذا أسهل اللغة الفقه هذا كيف هذا أظن هذا في مسائل الفقه الكلمات غير الغريبة صحيح لا سمعتم كثيرا أن اختلاف العلماء على أقوال وكذلك وجه الاستدلال هذا معروف هذه المصطلحات. Baik, ya, para ulama mengatakan, ya, beliau mengatakan terjadi khilaf di antara para ulama menjadi beberapa pendapat. Dan beliau mengatakan jumhur ulama berpendapat haramnya untuk lil junub untuk membaca Al-Qur'an. Ya, ini adalah pendapat daripada 4 mazhab. Wa dhahaba qaumun ila ibahatihi. Dan sebagian ulama mengatakan boleh. Baik, man huwa? Zahiriyah. Baik, ya ikhwan Allah subhanahu wa ta'ala, berkaitan dengan masalah ini, apakah orang yang junub, ya, begitu juga nanti sebentar haid, orang haid boleh membaca Al-Quran ataukah tidak? Di sini terjadi khilaf di antara para ulama menjadi dua, secara garis besarnya, ya, menjadi dua pendapat. Pendapat jumhur ulama daripada, ya, mazhab arba', Imam Malik, Syafi'iyah, Hanafiyah dan Malikiyah, ya, mengatakan bahwasanya tidak boleh bagi junub untuk membaca Al-Quran, ya. Dan sebagian ulama mengatakan boleh, dan itu adalah pendapat daripada ulama-ulama Zahiriyah. Dan ulama Zahiriyah dalam hal ini bukan cuma pendapat ulama Zahiriyah, tetapi pendapat ulama-ulama yang lainnya, ya. Pendapat ulama-ulama yang lainnya diantaranya adalah, ya, diriwayatkan daripada sahabat Abdullah bin Abbas sebagaimana pendapat Abdullah bin Abbas, ya, berpendapat mengatakan na'am boleh bagi, ya, orang yang junub ataupun haid untuk membaca Al-Quran, ya. Boleh bagi orang yang junub untuk membaca Al-Quran. Dan juga pendapat daripada ulama yang lain daripada ulama tabi'in, siapa? Sa'ad bin Musayyib. Begitu juga pendapat daripada Imam Bukhari. Jadi ada beberapa ulama yang lainnya selain daripada ulama-ulama Zahiriyah yang berpendapat sama dengan pendapat ulama Zahiriyah tersebut. Di antaranya adalah Imam Bukhari rahimahullahu taala yang mengatakan, dan juga sahabat Abdullah bin Abbas yang mengatakan boleh bagi orang junub untuk membaca Al-Qur'an. Baik? Bisa dipahami sampai sini? Akhwatnya? Baik. Kemudian, ya, beliau mengatakan wasababu fi dzalika, dan sebab terjadinya perselisihan para ulama berkaitan dengan masalah ini adalah al-ihtimalul mutatarraq, ya,
Al-ihtimalul mutatarraq ila hadits Ali, ikhtilaful fahm ulama, ikhtilaful fahm ulama fi qauli sahabi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Annahu qala kana alaihi salatu wassalam la yamna'uhu min qira'atil Qur'ani syai'un illa janabah. Sebab terjadi perselisihan para ulama di sini masalah perbedaan pemahaman para ulama. Al-ihtimalul mutatarraq. Baik. Al-ihtimal kemungkinan kemudian al-mutatarraq yang masuk, yang dimasukkan, yaitu yang terdapat, yang didapatkan. Ya. Ila hadits Ali. Tapi perhatikan lafaz al-mutatarraq itu tatarruku, tadakhul. Ya. Apa maksudnya apa? Yang masuk yang dipahami, yang dimasukkan. Kepada hadis Ali bin Abi Thalib annahu qala. Ya, yang mana sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ya. Beliau mengatakan bahwasanya kana alaihi salatu wassalam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam la yamna'uhu min qira'atil Qur'ani syai'un illa janabah. Tidak ada yang dapat menghalangi Nabi untuk membaca Al-Qur'an sesuatu pun kecuali janabah. Tapi maksudnya apa berarti? Ya, janabah itu salah satu Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa membaca Al-Qur'an dalam keadaan apapun. Ya. Dan kecuali dalam keadaan junub. Jadi satu-satunya keadaan yang membuat Nabi tidak membaca Al-Qur'an saat itu adalah apa? Adalah junub, sebagaimana yang disebutkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Kemudian beliau mengatakan, "Wa dzalika anna qauman qalu inna hadza la yujibu syai'an." Baik. Wa dzalika anna qauman qalu, dan sebagian hal tersebut sebagian kaum ulama, siapa ini? Alladzi yukhaliful jumhur manhum? Zahiriyah. Baik. Ya. Anna qauman qalu, sebagian ulama berkata, inna hadza la yujibu syai'an. Bahwasanya daripada hadis tersebut apa? Ya. Tidak mewajibkan sesuatu. Maksudnya tidak ada daripada ucapan sahabat Ali bin Abi Thalib bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam la yamna'uhu min qira'atil Qur'an syai'un illa al-janabah. Ya. Tidak menunjukkan daripada hadis tersebut apa? Wajibnya untuk bersuci ketika mau membaca Al-Quran. Paham? Tapi, aina wajhul istidlal? Kaifa yastadilluna hadha? Kaifa al-zahiriyah kaifa yastadilluna bihi adamil wujub adamil wujub at-tahara fi qira'atil Quran atau adamil wujub taharatil kubra liman yaqra'ul Quran. Bagaimana segi pendalilannya? Kan beliau mengatakan di situ. Ya, sebagian ulama berkata, inna hadza la yujibu syai'an. Bahwasanya hadis Ali itu tidak mewajibkan sesuatu. Maksudnya tidak mewajibkan apa? Harus bersuci. Tidak mensyaratkan harusnya bersuci. Illa li'annahu dhannun minar rawi. Itu katanya dhon, dugaan daripada rawi. Wa min aina ya'lamu? Dari mana sahabat Ali mengetahui? Ya. Min aina ya'lamu ahad? Dari mana seseorang mengetahui anna tarkal qira'ati, bahwasanya Nabi meninggalkan untuk membaca Al-Qur'an kana li maudhi'il janabah. Itu disebabkan karena karena dia dalam keadaan junub. Ya. Illa lau akhbarahu bidzalika, kecuali kalau Nabi memberitahukan hal tersebut. Maksudnya apa? Zahiriyah mengatakan ucapan sahabat Ali, ya, bahwasanya Nabi tidaklah menahan Nabi dari membaca Al-Quran kecuali junub. Baik. Sekarang, apakah Ali jika disampaikan, bagaimana caranya sahabat Ali mengetahui hal tersebut? Baik. Itu kan mereka mengatakan itu zon daripada sahabat Ali. Bisa jadi Nabi memang, ya, ketika dia junub tidak membaca Al-Quran, tetapi bukan karena junubnya, tapi karena alasan lain. Baik. Karena alasan lain. Itu yang dimaksudkan daripada ucapan yang baru kita baca tadi. Ya. Dari mana seseorang mengetahui kalau orang tersebut tidak membaca Al-Quran karena junub, kecuali dari informasinya, sementara tidak ada informasi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya qarinatul hal,
keadaan yang diperhatikan oleh sahabat Ali ketika Nabi junub, Nabi tidak membaca Al-Quran. Tapi bukan berarti karena apa? Karena junubnya, bisa jadi karena alasan lain. Tapi itu salah satu pendalilan daripada Zahiriyah untuk menyanggah pendapat daripada jumhur ulama ketika berdalil dengan hadis sahabat Ali bin Abi Thalib. Itu salah satu cara mereka menyanggah pendalilan jumhur. Baik, yang kedua ya kan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan dulu, nanti sebentar kita kembali kembali mengkaji tentang pendalilan daripada para ulama. Wa qaumun ja'alul mana dia? Wa qaumun ja'alul haidha fi hadzal ikhtilafi bi manzilatil junub. Sebagian ulama ada yang menjadikan haid itu pada masalah ini perbedaan masalah ini bi manzilatil junub, seperti kedudukannya orang junub. Maksudnya sama orang junub dan orang haid, tidak boleh membaca Al-Qur'an. Wa qaumun farraqu bainahuma, dan sebagian ulama ada yang membedakan. Fa'ajazul lil haid qira'ata, membolehkan bagi orang haid untuk membaca Al-Qur'an, al-qalilah, membaca Al-Qur'an yang sedikit, maksudnya berarti apa? Tidak terlalu banyak dibaca. Boleh membaca Al-Qur'an tapi jangan terlalu banyak. Istihsanan, karena apa? Istihsan, menganggap baik. Kenapa alasannya apa? Lituli maqamiha haidan, karena kalau orang haid itu panjang haidnya. Bayangkan kalau dia baca Al-Quran selama dia haid. Baik, itu alasannya, istihsanan, Karena kasihan kalau dia haid itu sampai ada 10 hari, ada 7 hari. Tapi 7 hari dia baca Al-Quran bagaimana? Berbeda dengan orang junub. Dia junub sekarang, bisa dia mandi sebentar. Jadi dia apa? Dia tidak lama-lama. Dan beliau mengatakan ini adalah apa? Wa huwa madhhabu Malik, dan ini adalah pendapat daripada Imam Malik. Baik, ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Singkatnya, bahwasanya berkaitan dengan masalah ini, masalah apakah orang junub dan orang haid boleh untuk apa? Membaca Al-Qur'an atau tidak? Saya tegaskan lagi, terjadi khilaf di antara para ulama. Jumhur ulama mengatakan tidak boleh. Baik. Mazhab Zahiriyah dan sebagian ulama yang lain di antara Imam Bukhari, kemudian juga ulama-ulama yang lain, Imam At-Tabari, kemudian juga sahabat Abdullah bin Abbas, mereka berpendapat bahwasanya boleh bagi orang haid untuk membaca Al-Quran. Dan adapun dalil daripada jumhur adalah hadis Ali yang kita bacakan tadi. Kata sahabat Ali sallallahu alaihi wasallam, kana alaihi salatu wasallam la yamna'uhu qira'atul Quran syai'un illa al-janabah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang menghalangi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membaca Al-Quran kecuali junub. Dan disanggah oleh jumhur, disanggah oleh ulama Zahiriyah dan ulama yang lainnya, bahwasanya hadis tersebut tidak menunjukkan wajibnya untuk bersuci. Hanya Nabi sallallahu itu kena zon, bisa jadi itu zon daripada sahabat Ali bin Abi Thalib. Tapi itu salah satunya. Sudut pandang pendalilannya. Dan kemudian ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan tidak wajib, bahwasanya apa? Itu fi'lun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan qaul. Kalau memang itu. Itu pun juga kalau dikatakan fi'il, itu masih ada ihtimalnya, apakah betul itu fi'il Nabi ataukah cuma persepsi yang didatangkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Anggaplah itu adalah fi'il Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan maka fi'il Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadullu 'ala al-wujub. Fi'il Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhmalu 'ala nadab, di bawah pada makna mandub. Bisa dipahami? Di bawah pada makna mandub. Berbeda dengan qaul. Berbeda dengan ucapan. Naam, kalau ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam hukum asalnya ketika datang perintah, maka hukum asalnya perintah itu dibawa pada makna wajib, kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwasanya makna wajib itu tidak diinginkan, yang dimaksudkan adalah makna mandub. Itu kalau qaul. Tapi dalam hal ini itu adalah perbuatan. Naam, kalau itu perbuatan, itu dia. Tapi ini kan bisa jadi adalah apa? Zon daripada sahabat Ali, atau apa? Persepsi daripada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Dan kemudian jumhur ulama membantah pendalilan daripada apa? Daripada Zahiriyah, mengatakan kita bukan cuma betul.
Bisa jadi itu adalah bahwasanya qaul, tidak menunjukkan makna wajib. Tetapi di situ ada kata kana. Karena Nabi sallallahu alaihi salatu wasallam di situ kata kana. Kata kana, kata antum faidah nanti antum dapatkan. Kata kana ketika ada kata dimulai dengan kana, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang menunjukkan apa? Istimrar, al-dawam. Menunjukkan tentang Nabi suka terus-menerus melakukannya. Baik. Naam, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika Nabi istimrar menunjukkan wajibnya hal tersebut karena Nabi terus melakukannya. Baik, kita bantah juga, kita sanggah. Tidak semua yang terus dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wajib. Karena banyak hal yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi tidak wajib. Contohnya apa? Adalah witir. Betul? Ada salat subuh. Ya, terus Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan. Tetapi tidak wajib. Baik? Faham enggak? Soal. Saya enggak? Baik, nanti sebentar akan ada dalil yang lain. Baik. Baik. Betul. Ya, sekarang kita akan punya dalil yang lain yang didatangkan oleh jumhur didatangkan oleh Zahiriyah. Dalil daripada yang lain daripada oleh Zahiriyah adalah hadis Aisyah radhiyallahu an. Ya. Dari sahabat Aisyah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam Aisyah radhiyallahu an, yang mana beliau mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berzikir fi kulli ahwanihi. Ya. Baik. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa melakukan zikir, baik, dalam semua keadaannya beliau. Baik. Itu umum, semua keadaannya. Dan zikir di sini mencakup semua hal, umum. Ya. Zikir termasuk baca Al-Quran, termasuk berzikir. Baik. Kemudian juga zikir-zikir lainnya ada termasuk berzikir. Baik. Maka itu salah satu dalil yang digunakan oleh siapa? Ya. Zahiriyah. Bahwasanya ucapan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya senantiasa berzikir fi kulli ahyanihi. Ya, pada setiap keadaannya. Maksudnya keadaan apa saja. Ya, apakah keadaannya lagi bersuci ataukah tidak bersuci, ataukah dia lagi junub ataupun tidak berjunub. Baik, maka hadis tersebut menunjukkan bahwasanya bolehnya untuk membaca Al-Quran dalam keadaan apa? Dalam keadaan apa saja. Baik. Dan juga mereka berdalil dengan apa? Dengan perbuatan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ya. Tapi itu mereka hanya untuk dijadikan penguat bahwasanya sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu beliau senantiasa membaca Al-Quran dalam semua keadaan. Zikir-zikirnya beliau baca walaupun dalam keadaan junub, begitu juga dengan Al-Quran yang sebagaimana yang Qalan Tumanu disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Baik. Maka pendapat yang lebih saya condong dalam masalah ini berkaitan dengan masalah ini adalah pendapat Zahiriyah. Ya, pendapat Zahiriyah bahwasanya membaca Al-Quran boleh bagi orang yang junub dan juga bagi orang yang haid. Baik. Kalau menyentuh saja, kalau tadi kan kita sudah membahas, gitu kan? Menyentuh Al-Quran, pendapat yang rojih. Coba antum mencarikan dengan ini. Menyentuh Al-Quran tanpa ada wudu. Kalau jumhur ulama kan 4 mazhab mengatakan tidak boleh, betul? Begitu juga menyentuh Al-Quran bagi orang yang junub, yang hadas besar ataupun hadas kecil, jumhur ulama mengatakan tidak boleh. Tidak boleh menyentuh Al-Quran bagi orang yang tidak punya wudu. Lebih-lebih lagi orang yang junub. Mereka berdalil la yamassuhu illal mutahharun. Tidaklah menyentuh Al-Quran itu kecuali orang-orang yang mensucikan diri, orang-orang yang disucikan. Baik. Adapun ulama Zahiriyah mengatakan tidak, hukumnya boleh. Ya. Dan sudah kita jelaskan bagaimana pendalilan daripada jumhur dan juga pendalilan daripada ulama Zahiriyah. Baik, kalau menyentuh saja dibolehkan. Ya. Saya lebih condong pada pendapat yang menyentuh. Dibolehkan. Sekarang antum juga, kalau misalkan antum dalam pembahasan tadi, baik. Antum kalau mengatakan boleh menyentuh Al-Quran, boleh bagi orang yang tidak punya wudu ataupun orang yang junub. Antum misalkan berpendapat seperti itu. Kemudian dalam pendapat ini antum mengatakan tidak boleh. Baik. Saya bisa jadikan itu sebagai pendapat antum pertama itu sebagai senjata buat saya untuk menyanggah antum. Baik. Kalau menyentuh saja fisiknya
fisik ketemu fisik itu antum bolehkan, kenapa antum tidak bolehkan ketika hanya dengan puja dengan lisan? Baik, bisa dipahami enggak? Baik. Sudah ini ya. Antum paham sampai sini? Ya, ini yang pendapat yang saya condong padanya. Alam bisawab ya. Adapun antum semuanya ya, antum sudah bisa mengkaji pembahasan para ulama berkaitan dengan masalah ini. Ya, tapi antum silakan kembali mengkajinya secara seksama ya, biar antum sampai pada tingkat keyakinan yang betul-betul dapat antum pertahankan berkaitan dengan pendalilan para ulama berkaitan masalah ini. Tapi ada yang mengatakan? Baik, makanya seperti tadi kita katakan, kita sudah panjangkan ucapan Ali sendiri, kita sudah bantahkan juga pendalilan dengan hadis sahabat Ali bin Abi Thalib, itu kita sudah bantahkan. Bantahan pertama yang dikatakan oleh Zahiriyah, dari mana sahabat Ali tahu kalau Nabi SAW tidak membaca Al-Quran saat itu karena karena apa? Karena junub. Tidak, bukan. Ini bukan perkara. Ya. Ini informasi, dia bukan perkara. Ini bukan perkara-perkara apa namanya, perkara gaib. Itulah makanya kita pertanyakan. Beliau mengatakan, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yamna'uhu 'anil qira'atil Qur'an syai'un illa al-janabah." Dari mana? Siapa yang menginformasikan beliau? Makanya kan beliau jadi mengatakan ini zon daripada rawi. Tapi itu yang pertama. Kita digugurkan apa? Pendalilan dengan hadis Ali. Kemudian yang kedua, anggaplah itu betul. Seperti yang mengatakan, tidak mungkin sahabat seperti yang pendalilan jumhur ulama mengatakan ketika membantah Zahiriyah, tidak mungkin sahabat Ali akan mau mengatakan seperti begitu kecuali betul dia tahu. Anggaplah. Nah, kita bisa terima. Tapi bisa jadi juga itu adalah apa? Itu adalah hasil daripada apa namanya beliau pengamatan beliau. Bisa jadi karena beliau pas Nabi lihat lagi keadaan junub, baru Nabi tidak baca Al-Quran, akhirnya beliau mengambil kesimpulan tersebut. Ya, anggaplah, betul. Tapi perhatikan, itu fi'lun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi'lun Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadullu ala wujub. Jumhur juga mengatakan memang, dan itu kaitan. Jumhur juga mengatakan kita masalahnya bukan pada fi'lun Nabi sallallahu alaihi wasallam atau qaulnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul. Fi'lun Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadullu ala wujub. Bi khilafil qaul. Yufidu ma'na wujub, sahih la? Tapi kata jumhur, di situ ada lafaz kana. Kana alaihi salatu wasallam la yamna'uhu 'anil qira'atil Qur'an syai'un illa al-janabah. Kata kana dalam ilmu usul yaitu yufidul istimrar. Ketika ada lafaz kana dimulai dengan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, makanya yufidul dawam. Yufidul istimrar. Nabi berarti senantiasa melakukan hal tersebut. Bagaimana pendalilannya? Karena Nabi senantiasa melakukan hal tersebut menunjukkan bahwasanya itu wajib. Karena Nabi terus melakukannya. Maka kita katakan, kita sangka lagi. Disangka lagi. Tidak semua yang terus senantiasa terus dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Adalah wajib. Ya. Dan juga tidak semua apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah wajib. Dari mana antum mau kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi'lun Nabi sallallahu alaihi wasallam al-aslu la yadullu 'ala al-wujub. Hanya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa melakukannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memang beliau adalah orang yang senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan, dan ini salah satu sifat daripada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan. Ya, saya lebih dalam hal ini fi'lun Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hadisnya Aisyah radhiyallahu anha. Sebab itulah antum ketika antum mau taksis, antum harus kokohkan dulu hadis tersebut. Antum tidak bisa taksis hadis tersebut. Antum mau katakan taksis sementara hadis ini pendalilannya kita masih mempertanyakan. Ketika antum mau jadikan dia sebagai pentaksis, antum harus kokohkan dulu pendalilannya. Kita tidak bisa terima hadis tersebut.
Karena itu adalah fi'lun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ya, itu ada. Sekarang antum mengatakan bahwa ditaksis. Baiklah, taksis. Tetapi apakah dia bermakna wajib? Tidak. Palingnya bermakna sunnah saja. Baik. Bahwasanya apa yang dilakukan Nabi, anggaplah kalau tadi memang ya, dia mentaksis. Tapi pembahasannya kita, apakah tadi ini sudah dia bermakna wajib atau tidak? Perbuatan Nabi tadi itu sudah bermakna wajib atau tidak, sehingga mau mentaksis, taksisnya dia itu pengharuman, bukan taksisnya apa? Taksisnya itu pengharuman, bukan taksisnya lil karahah. Baik. Ini dia yang harus kita dudukan dulu terlebih dahulu. Anda paham maksudnya? Apa? Bagaimana? Tidak apa? Membaca Al-Quran. Tapi sekarang antum perhatikan, sekarang perhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika meninggalkan sesuatu sama dengan fi'lun Nabi sallallahu alaihi wasallam, wakadzalika tarkun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Pertanyaannya, apakah semua fi'lun Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan satu makna yufidu makna wujub atau yufidu makna al-akhar? Baik. Begitu juga pada perkara yang lain, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan perkara tersebut, apakah tarkun Nabi sallallahu alaihi wasallam hal yadullu ala ma'na li tahrim faqat atau yadullu ma'na akhar? Yani huwa lil karahah. Am la? Sahih am la? Fahim tak belum tadi? Iya. Tadi ya ikhwan Allah Subhanahu wa taala. Tadi akhina Suha. Beliau ya apa? Kita tadi diskusikan masalah pendalilan ya, metode pendalilan. Salah satu dalil yang beliau datangkan tadi untuk menguatkan pendapat daripada jumhur, tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi kan diutus untuk apa saja? Bagaimana itu? Membacakan Al-Qur'an kepada para sahabatnya gitu kan. Ya, dalam semua keadaan. Tidakkah? Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu seperti yang dikatakan sahabat Ali, tidak membaca Al-Qur'an. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi berarti meninggalkan yang wajib? Begitu kan? Begitu, kurang lebih. Iya, wajib. Baik, itu saja. Ada perkara yang haram. Tidak semua. Itu saja pembahasannya, nanti akan kita bahas berkaitan dengan pembahasan itu. Ya. Apakah ya pembahasan tentang perbuatan-perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama mana yang kata ya? Imam Tafsir mengatakan dalil innahu la yamna'ni. Selalu sabda innahu la yamna'ni an arudda alaika illa anni karihtu an aqul Allah azza wa jalla wa ana ala ghairi tahara. Hada huwa. Illa annani karihtu. Makna al-karaha hada huwa. Maknanya sahih am la? Li-tahrim wa kadhalika قراءة التحريم وقراءة التنزيه. هذا أخذنا في أصول الفقه هذا مبحث أخذنا في أصول الفقه يوجد في كتاب روض الندر وكذلك يوجد في كتاب كتاب المصطلح الثاني كتاب أصول الفقه ماذا اسمه كتاب أصول الفقه دراسة ورقات. Ayo, so. Napa? Yuk. Nah. Ada bedanya, maksudnya ketika Rasulullah SAW meninggalkan suatu sebelum karena karohat, bukan karena takdir. Nah. Hadis ini. Ayo, huwa kalau min ayyi qira'at hada? Min ayyi kitab? Bugiyatul Muqtasid. Oh, Bugiyatul Muqtasid. Nah. Hada tarku Nabi sallallahu alaihi wasallam li syai' laysa li tahrim faqat. Laysa li sabab tahrim. Ya. Imma li sabab tahrim atau al-karaha, هذا هو. ايوه صح هذا هو. ليس هذا للكراهه فقط. وكذلك اذا ننظر من هذا اسمه اذا ننظر الى الادله
aqallul hukum laisa lit tahrim, lil karahah. Makruh hukumnya, bukan haram. Baik. Ada lagi? Ya, sudah selesai pembahasan kita berkaitan dengan masalah ini. Insyaallah usbul qadim ya akhwat. Insyaallah sanaqra an al-ahkam ad-dima' al-kharijah min ar-rahim. Minar rahim. Ya, akhraj ahkam ad-dima'. Insyaallah sanaqra an ahkam ad-dima' allati kharajat min ar-rahmi al-mar'ah. Hukum tentang berkaitan dengan apa? Darah yang keluar daripada rahimnya perempuan. Sekali lagi, untuk akhwatnya pembahasan ini penting. Ya. Begitu juga antum, ikhwannya, bukan cuma akhwatnya. Karena antum punya istri, punya anak, ya, punya saudara, ya, yang akan apa? Menghadapi masalah-masalah berkaitan dengan haid ataupun juga istihadhah ataupun nifas. Maka pembahasan ini sangat penting untuk kita pelajari semuanya. Dan ini salah satu pembahasan yang membingungkan. Pembahasan masalah darah haid, darah nifas, khususnya darah haid, ya. Ya, itu pembahasan yang kita sendiri agak bingung untuk apa? Untuk memilih mana pendapat yang lebih dekat pada kebenaran. Karena semuanya mayoritasnya dalil-dalilnya tidak ada. Ya, pembahasannya itu tidak berdalil dengan dalil, tapi aghlabul adillah al-ulama yastadillun aghlabul ulama atau aghlabul adillah adillatul al-'adah wa tajrubah. Halu. Ya, banyaknya dalilnya itu adat. Ya, tajrubah. Ya. Apa penelitian para ulama? Ada perempuan haidnya cuma satu tetek saja, haid itu saja. Habis itu suci. Ada lagi yang katanya 3 hari, ada yang begini. Taib ya. Taib, enggak ada? Ada yang bertanyakan? Anugerah. Besok yang baca angkatan kedua untuk pelajaran apa? Fathul Majid yang 1 juz memang. Siapa? Abu Hilya, antum baca. Anugerah, antum baca. Mana Sakti? Antum sudah baca Sakti? Kemarin. Kapan terakhir antum baca? Fathul Majid tahun lalu ya? Taib Anugerah dengan Abu Hilya. Antum siapkan memang. Besok sesudah beritahu antum, ya, sesudah bocorkan rahasianya, besok antum kalau antum tidak persiapan berarti ya. Fala talumuni falumu anfusakum. Jangan kalian celah saya, celah diri antum sendiri. Baik, paham akhwatnya? Baik. Begitu juga bukan cuma Abu Hilya dengan Anugerah. Siapa lagi yang mau tambah? Andre, antum mau baca? Baik. Abu Muhammad, antum baca? Antum baca saja. Baik ya. Pokoknya siapa? Anugerah dengan ini. Siapa lagi yang belum pernah baca? Antum kapan terakhir baca? Oh, kemarin antum baca di? Kemarin. Siapa lagi? Antum juga ya. Dengan Ibu Maryam. Antum bertiga orang siapkan. Antum jangan kerja sama. Nanti saya yang pertama, nah, baru antum yang di tengah, ana yang paling akhir. Karena 3 tuh. Nah, ini saya di sini. Ana acak. Ya, ana acak. Siapa aja antum jadulnya? Pokoknya siapa saja. Jangan sampai antum persiapan cuma di depan. Nah, di tengah antum serahkan sama Anugerah akhir sama Abu Maryam. Ana acak. Ya. Baik. Subhanakallahumma bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal yang mau pulang silakan. Titipan. Suruh yang bertanya, yang mau titip pertanyaan, dia datang, kasihan juga. Jangan cuma titip pertanyaan terus. Oh, di luar kota. Enggak apa-apa kalau di luar kota. Kalau di luar kota enggak apa-apa. Kalau orang dalam Kendari, ya, suruh datang. Jadi istrinya ini ada teman kosanya sudah 3 hari.
Nggak bisa tuh. Waktu dia dalam apa namanya? Waktu puasa yang kemarin dia puasa kan dia dalam keadaan apa? Haid, dia bisa. Nggak bisa dia hamil dia mau bayar fidyah, dia bisa. Kecuali pas lagi puasa. Hah? Tapi dia lagi hamil. Tapi ya tunggu nanti dia qada. Dia qada puasanya. Nggak bisa dia bayar fidyah karena posisi waktu dia apa namanya? Waktu dia tidak puasa saat itu bukan disebabkan karena hamil, tapi karena haid. Nah, termaksud hamil dan menyusui itu termaksud apa? Pilihan untuk membayar fidyah. Hamil tahun kedua menyusui, isi lagi tahun ketiga. Iya. Itu tentang puasanya bagaimana? Apa fidyah atau? Tidak kan? Oh kalau yang dia kemarin, betul. Kalau dia puasanya kemarin toh, dia bayar fidyah terus dia selama dia hamil dan selama dia menyusui. Ya. Sampai kota asal. Nah, sampai kota asal antum sudah dikatakan sudah kembali ke rumah antum, sudah kembali ke tempat antum. Beda kalau masih di perjalanan, belum masuk kota asal. Nah, ketika sudah masuk dalam perbatasan, berarti antum sudah kembali hilang hukum safar buat antum. Yud, matikan dulu ini. Hah?